Kurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Naik pukau tama parsaurato debata ima di parningotan pesta paduahon hasasar di terbradia. Alani martanyang mahita di bagasar hatabi masuk mahita tu saat teduh manang tikinahohom. Amin. Hamu na kadongan na hinaholongan sadarion sahab mahita tu pesta paduahon di parningotan hasasao ni to di perbadia. Dihirim do marhite pesta paduahon sadarion na yang lam takas hita mangulu kinorhon ni to di debata. Ai di Yesus do tuak kasisian. Alai jalon mula do hagogo ni to di perbadia na songgap tuhamu gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem do di sadok Judea do di Samaria sah rodi ujung ni tanoon. Amin do panindangi hataon do oton di perbadia na nilehon ni debatan tu akka nama moloi ibadah. Asa mardame-dame mahuriai dilihat luat Judea do Galilea rodi Samaria jala lam togu mahuhut mamarangehon hatahuton mida Tuhani jala lam tu torop nanasida hinorhoni pangopoion ni tuar di perbadia. Alai gok halas ni roha dohoton di perbadia maroha ni akka siseani. Alai hamu nahinaholongan pauliuli hamuma dirimuna di atas haporsiamuna nabadia situtu jala martangiang di bagasan tod di perbadia. Maret de mahita sebuked de nomor 102 ayat sada do tut pitu otod di perbadia bongoti. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na Tuhan palangit dohot tanoon. Amin. Sian sion si Tuhan hinadengkan marsinodang debata. Say naroda debata jaladang tagamon hohom ibana, ay sa onod do di dot Jehovah. Usay honok kuma aek tuak kana mauas, do akasunge tu na mahiyang. Usai honok kuma tututod diku tu pinaparmuna nuaing jala pasuk-pasukku tu pinaparmuna sogot.
jauh berdebata jalaibana manudangi hita. Tabat kamu maka pelean pestai sah rodiak katadun ilanggatan haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus hudok kami maulate tuho sianna sarohanami ala di pawajak kohuriam di tanoon jala ala dohot hami di johotusi. Sai suru matto di porbadia turohanami asa tung hu paratopot kami ho hanguluan nami. Asa lot tuho hami marhite-hite haporsiaw nasitong jala asa toktong hu halatsok kami pasangapon guarmu na tarpuji rodi saleleng-neleng na amin. Tabuji Tuhata sebukai dan nomor 640 ayat 2 haholongan siang gijang. Taingon hamuma patik debata si hangurunota di pesta paduahon perningotan hasasar itu berbadia. Nah dia nesian Roma 12 ayat 10 sada songonon ma hatana. Unang sumurut ringgas ni rohamuna. Partod di nagiri mahamu oleh hamuma Tuhani. Unang sumurut ringgas ni rohamuna. Partod di nagiri mahamu oleh hamuma Tuhani. Ido yang kesahana atong rap mangidugu meita siat Tuhata debata martanya kita. Ale Tuhan debata saya paroboi mahami manglaon na hobar tu patikmi. Amin. Tabuji matuhata sebuked dan nomor 400 ono plusada ayat 2. Tatopotima dosat tanah godangi itu ada di Tuhata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi banua gijang hodo patu pahon hasesan ni dosa di hami halak nadangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maruham di hami akan mangarsakut dosa nami. Saya sahabi matu agasar rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami to dimna badiai asaunang ganggu rohanami diasine roham alai asahot rohanami marhapor siaon laho mangkotapon nasadosa dohot rohapor tibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata leho matuhami to dimna badiai jalase sama dosana. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Saya sungguh lima pakirimo na mangulu di hami asa pos rohanami
na paluomu hamisian paru kilon nami. Hodo Tuhan yak katuan jala pargogo na suhatu dosan. Papatar ma huasom dohot hagogomi. Asa sumuang hami tu hinauli dohot hinadenggan ni hasonangan di portibion. Aleto di porbadia pangapul di namarsak roha pamalum ma saluhut na birinin alani dosa nami. Amin. Tangion hamuma baga-baga di bata taringot tu hasesani dosata. Musat piak kaduluk jalah mutlak karobian alayanggo parasini rohaku nasotupa musat sian ho jala padani haramioku nasotupa humordit ninna jahuba siasiho. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji ma Tuhatta, sebuke de nomor 124 ayat 2 da betul au sohasi roha. Tangon hamuma hatani debata trupu epistel di pesta paduahon parningotan hasasan itu di perbadia sadarion iman atar surat di 2 Musa 35 ayat 30 sah rodi 35 sonon mahatana. Dungi Roma hatani Musa tuhala Israel ida hamuma nunga pola di jauh-jauh basahalak na margoar Bezalel anak nisi Uri ima anak nisi Hur sian marga Juda. Nunga pola di jauh ini debata rohana ina kapastaran marhapadean rohot marparbinotoan mangaradoti saluhut ulauni. Asa dibikir rohana hapadean na sumurung laho mamadei sere perak do tobaga. Uhud mamuhir dohot mamijor batu hitam mamardei hau pe pemangpaleh hapadean marmarabran. Akup ni nunga di bahasa bahwa Jahuba hamalo tu bagasan rohana mengajari halat nasing ibana dohot si Oholiab anak ni si Ahisamak sian margadan. Nunga di gohi Jahuba rohana sida dohot kapisaran lawa paden hapadean marabran. Mamadei hau mamusa dohot mangangit aibis sian bonang narata di langit narara dohot namerham nang haibot tarna halus tole hapadean ni partunun asa dibayan nasida hapadean meragam-ragam jala dipikir-pikir rohana sida hapadean akkana sumurung ima sahatna martua ma akkana tumangin hateri bata jala nopiopsa. Amin. Tabuji Tuhatta sebuke dan nomor 757 ayat sada di perdalanan Yesus di Jolokku. Di
Ta tidak koma haporsiao tai songon na hinda tidak koni dongata sa haporsiao ni sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di dibata Jahuba ido ama pargo na suatu dosan na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di dibata Jahuba na sasadai ima nagabe-gabe secaton di porbadia andorang sebubuhan. Ido tuhata hona berinit di banguman ni silatus nama terpajal lu ibana di hau pinor silang na tuat na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo la hundul tu siamon debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana manguhumi halat na mangulu do namate au porsea di ton di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatu mani halak Kristen akan nabadia do dihajisan di dosa do dihatai nama dok mulak mangulu so dagli halat naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabuji Tuhata, saya buka dan nomor 100 sia ayat sada, saya songgopi hamion.
Martang yang mahita. Mau liate huso bahon hami ali Tuhan di bagasan ari sadarion. Syalahu pakilalaho kami dope denggan di basam napataruhon ngulu nami. Marhahi pasok kami ganup marsada-sada. Tarbahai kami ali Tuhan jongjong di hadapanmu mamuji pasangapon goarmu nabadie. Nuaing hu parade hami rohadot pikiran nami lau tumangihon hatam. Ajari mahami marhite todim todi porbadia. Asa anggiat boi hami mangatusi nanidok ni hatami jala mangulahoni di bagasan ngulu nami. Jala lehon madamemi diganup rohanami. Asa mardame sona kami dinalaho tumangihon hatam. Marhite anak haholongan ni roham, Yesus Kristus Tuhan si palua hami, martangia kami tuho. Amen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Pentakosta kedua hari ini, kita kembali bersuka cita dan akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 5. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah di antara kita masih ada yang tidak mengenal Mario Teguh dan Mary Riana? Saya yakin bahwa hampir semua, bahkan kita semua mengenal mereka. Keduanya dikenal oleh masyarakat sebagai motivator Indonesia dengan kefasihan mereka berbicara. Mario Teguh sempat menjadi idola banyak orang, banyak masyarakat Indonesia karena kemahirannya berbicara dan kemampuannya untuk menstimulasi para pendengar meyakini kata-kata yang disampaikannya. Demikian pula halnya dengan Mary Riana. Dia dikenal sebagai pembicara yang sangat mampu mempengaruhi serta meyakinkan para pendengarnya. Apalagi setelah kisah keberhasilan Mary Riana difilmkan, nama Mary Riana semakin dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya sebagai motivator yang perlu memiliki kefasihan berbicara. Kefasihan berbicara perlu juga dimiliki dalam beragam profesi. Di antaranya, misalnya di bidang penjualan atau sales, di bidang public relation, di bidang pengacara, politisi, orator, guru, dan lain sebagainya. Kefasihan berbicara bukanlah kemampuan yang baru ditemukan pada zaman sekarang. Namun ternyata dahulu juga kefasihan berbicara
hanya dimiliki para pembesar dan kaum cendekiawan, khususnya para filsuf-filsuf, misalnya seperti Epicurus, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Kefasihan mereka dalam berbicara itulah yang membuat banyak orang menjadi pengikut, bahkan menjadi murid mereka. Kefasihan mereka berbicara juga tidak hanya diperlihatkan kepada murid-murid, namun juga kepada banyak orang yang tertarik untuk melihat mereka secara langsung ketika berkumpul dan saling memperlihatkan kefasihan mereka masing-masing. Mereka membawa pengetahuan mereka dan mempertahankan pandangan mereka di tengah pandangan-pandangan yang beragam-ragam. Kebiasaan ini juga terjadi di kota Korintus ketika itu. Terlebih karena kota Korintus adalah sebuah kota yang sibuk, kota yang maju, karena menjadi perlintasan perdagangan dari beragam wilayah. Para pedagang beserta para cendekiawan dari beragam negara kerap singgah di kota Korintus ketika kapal mereka tumpangi berlabuh di Korintus. Dan ketika kapal berlabuh menjadi kesempatan bagi mereka untuk melakukan pertemuan tersebut. Paulus sendiri juga pernah menghadiri pertemuan itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti para cendekiawan lainnya, Paulus juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat serta pengetahuannya yang dia miliki sendiri. Paulus pun memberitahukan mengenai salib Yesus yang menyelamatkan. Pengajaran Paulus ini dianggap tidak masuk akal, bahkan dianggap sebagai sebuah kebodohan. Karena bagaimana mungkin salib yang menurut akal manusia adalah kebodohan justru dijadikan sebagai yang menyelamatkan. Kita bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Selain karena isi pemberitaan Paulus yang tidak sesuai dengan keinginan akal para pendengar, Paulus juga mengakui kalau dia tidak datang dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bombastis, atau kata-kata yang dapat menarik minat pendengarnya. Artinya kefasihan berbicara Paulus tidak dapat mengalahkan kefasihan berbicara para cendekiawan lainnya. Kalau kita meminjam bahasa sekarang mungkin bisa dikatakan Paulus bukanlah seorang pembicara yang ulung atau pembicara yang tidak benar. Ketidakfasihan di dalam berbicara itulah yang membuat Paulus tidak datang dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang membuat banyak pendengar terpana, kagum bahkan terpesona. Paulus juga mengakui ketidakfasihannya di dalam berbicara membuat dia gentar dan takut untuk berdiri bahkan berbicara di hadapan para cendekiawan dan para banyak pendengar. Namun dengan demikian, Paulus dengan tegas mengatakan kalau dia hanya akan menyampaikan apa yang diketahuinya, yaitu tentang Yesus Kristus, Dia yang telah tersalib. Ini menunjukkan bahwa meski Paulus merasa inferior, merasa rendah karena tidak memiliki kefasihan berbicara, tapi Paulus menolak untuk mengubah isi berita yang akan disampaikannya. Dia tidak berniat berkompromi dengan mengubah isi pemberitaannya hanya untuk mendapat atau untuk membuat para pendengar, khususnya pendengar yang ada di Korintus ketika itu, menjadi kagum, terpana, terpesona kepada Paulus. Tidak. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kefasihan berbicara menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki hasrat atau keinginan untuk menjadi sosok yang berpengaruh di tengah masyarakat, termasuk juga yang memiliki hasrat berpengaruh di tengah dunia ini. Ada begitu banyak tokoh besar di dunia ini atau tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh dalam masyarakat, terlepas baik buruknya pengaruh yang mereka timbulkan. Misalnya Hitler. Dengan kemampuan orasinya yang luar biasa, dia mampu membius banyak orang Jerman mengenai keunggulan ras Jerman dan membuat orang Jerman percaya bahwa orang Yahudi patut dibunuh sekalipun mereka sudah menetap di Jerman sejak dari nenek moyang mereka. Soekarno misalnya, dengan kemampuannya dia mampu mempengaruhi dan membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat, terkhusus rakyat Indonesia pada zamannya. Kefasihan berbicara juga sangat dibutuhkan dalam tugas pemberitaan Injil, karena tanpa kefasihan berbicara, maka Injil yang diberitakan akan sangat sulit dimengerti oleh para pendengar. Dan ketika pemberitaan itu sulit dimengerti, maka itu juga akan sulit diterima oleh para pendengar, sehingga pada akhirnya Injil yang diberitakan tidak dapat memberi dampak atau pengaruh baik pada orang-orang yang mendengarnya. Namun meskipun demikian, kefasihan berbicara sangat penting dalam pemberitaan Injil, tidak menjadi alasan bagi seseorang pemberita Injil untuk menjadikan pemberitaan Injil seperti sebuah entertainment show atau dengan kata lain stand up comedy. Para pemberita Injil ini kemudian tampil layaknya artis atau superstar di hadapan para pendengar. Namun kita harus mengakui lahirnya para pemberita Injil yang menghadirkan pemberitaan layaknya sebuah entertainment show atau stand up comedy tidak lepas dari permintaan dari pendengar itu sendiri. Banyaknya pendapat yang mengatakan terlalu membosankan, terlalu menegangkan mendengar si A berkhotbah. Tidak ada lelucon, tidak ada humornya sama sekali. Sehingga para pemberita Injil menyesuaikan pemberitaan Injil dengan selera pasar. Sehingga pada akhirnya pemberitaan firman pun yang sebenarnya tidak terjadi. Para pemberita hanya memberitakan susu. Natabo taihonon disipareon. Para pemberita hanya memberitakan susu yang enak untuk didengar. Para pemberita tidak berani memberikan makanan yang keras karena takut tidak disukai oleh para pendengar. Hal ini dapat kita lihat dalam bagaimana para pendengar yang lebih menyukai para pemberita yang kerap membuat humor atau lelucon ketika melakukan pemberitaan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak salah jika kita menggunakan humor atau lelucon dalam pemberitaan Injil. Namun itu tidak membuat esensi atau isi dari firman itu menjadi terlupakan. Hal ini dapat kita lihat ketika para pendengar hanya mengingat humor atau lelucon yang disampaikan, tapi tidak mengingat pesan dari pemberitaan itu sendiri. Sekali lagi, pemberitaan firman bukanlah entertainment show atau stand up comedy. Karena seperti pengakuan iman kita, pengakuan iman HKBP yang dengan jelas mengatakan bahwa pemberitaan firman itu haruslah dilakukan dengan benar. Karena salah satu dari ciri dari sebuah gereja yang benar adalah pemberitaan firman yang dilakukan dengan benar. Pemberitaan yang Injil yang seharusnya bersifat menegur,
menguatkan, memberi pengetahuan, pemahaman yang lebih luas. Tidak hanya pengenalan akan Tuhan, namun juga pengetahuan akan dunia sekitar ini. Tidak semua pemberita firman memiliki kefasihan berbicara, seperti yang Paulus katakan. Namun, Paulus dalam hal ini dia melihat bahwa dia memiliki kelemahan. Dia tidak membuat kelemahan itu menjadikan dia mundur dari tugasnya untuk memberitakan firman. Demikian jugalah dengan kita. Kefasihan berbicara tidak dapat kita jadikan alasan untuk menghindari tugas sebagai pemberita Injil yang telah Yesus serahkan kepada kita, murid-muridnya atau pengikutnya saat ini. Seperti Paulus yang menggantungkan tugas pemberitaannya kepada kekuatan Roh Allah. Demikian jugalah kita. Kita diminta untuk tetap memberitakan Injil, sekalipun kita tidak memiliki kemampuan berbicara layaknya orator hebat ataupun motivator ternama. Karena memang pemberitaan yang akan kita kerjakan bukan tergantung pada hikmat atau kecerdasan manusia, tetapi tergantung kepada hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Engkau mengajar kami supaya kami selalu bersemangat yang mengandalkan Roh Kudus, Roh Allah yang Engkau berikan kepada kami. Melalui kekuatan Roh, kami tidak gentar, tidak takut untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami dianggap tidak memiliki kecerdasan yang hebat, tetapi kami mengandalkan kekuatan Roh-Mu, sehingga Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah para pendengar, sehingga nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Ya Bapa Sorgawi, kuatkanlah kami seluruh jemaat-Mu untuk tetap bersaksi di dalam kekuatan Roh-Mu, menyaksikan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, menyaksikan kebaikan-Mu, bahwa Engkau telah menghargai hidup kami sebagaimana adanya. Kami juga memohon supaya Tuhan mengajar kami menghargai hidup kami sebagaimana adanya, agar kami tetap rendah hati, tidak saling mendengki satu sama lain, tetapi kami hidup di dalam kasih-Mu, supaya kami tetap di dalam satu kesatuan kasih Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat hari ini kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami, bahkan keluarga kami, bahkan juga negara Indonesia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang mendampingi pemimpin negara Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo di dalam mengambil setiap keputusan di tengah-tengah negara Indonesia ini. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya Bapak Presiden kami tetap di dalam hikmat untuk memimpin negara ini, supaya tercipta kedamaian, kerukunan antar beragama, dan juga saling mengasihi yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Tuhan jugalah yang memberikan pengertian melalui Roh-Mu kepada kami rakyat Indonesia ini, supaya kami senantiasa mendukung setiap program yang diberikan oleh pimpinan negara ini. Ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa menyadari bahwa begitu berharganya kami di hadapan-Mu. Ajar kami di masa pandemik ini, supaya kami tetap menghargai hidup kami, hidup keluarga kami, dan juga hidup orang-orang yang di sekitar kami. Dan melalui kesadaran itu, kami boleh melakukan tindakan kasih, saling
memperhatikan, memperdulikan satu sama lain. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami telah menerima kekuatan Roh-Mu. Itulah yang kami andalkan dalam meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam kasih anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tapuji matuhata marhite namarede hita sian bukuede nomor 670 ayat sada dohot ayat 2 tarbege suara na jauh-jauh huhut mahita pasahaton peliat tabi. Tatangyakkon mga pelian ng tapapungon to adopan ni debata martangiang mahita. Ale debata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na deng gandohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasan damai jala tajalo ma pasu-pasu nasian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita.
Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala dipasor hon mada mena tuto ditabe. Amin.